Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu sehat dan juga tetap semangat. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi tentang toleransi beragama pada Quran Surat Al-Kahfi ayat 29 dan juga Quran Surat Al-Hujurat ayat 10-13. Pada Quran Surat Al-Kahfi ayat 29, Allah menegaskan kepada semua manusia, khususnya kaum musyrikin yang angkuh, bahwa kebenaran yang disampaikan kepada mereka merupakan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Dan kewajibannya ialah mereka harus mengikuti kebenaran itu dan juga mengamalkannya. Barang siapa yang beriman, maka ia termasuk dalam golongan orang-orang yang beriman. Sebab manfaat dan hikmah akan kembali ke diri mereka masing-masing. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Allah tidak mengalami kerugian apapun. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar hukum bacaan idgham. Apa itu idgham? Mari kita simak. Idgham berarti memasukkan sesuatu pada sesuatu yang lain. Hukum idgham dibagi menjadi dua, idgham biguna dan juga idgham bilaguna. Adapun huruf idgham biguna ialah ya, nun, mim, dan wawu. Dan huruf idgham bilaguna hanya ada dua, yakni lam dan ro. Yang pertama, marilah kita belajar tentang hukum idgham biguna. Idgham biguna ialah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 4, yaitu ya, nun, mim, dan wawu. Cara membacanya ialah dengan mengeluarkan huruf nun sukun atau tanwin kepada huruf sesudahnya dengan suara mendengung. Sedangkan hukum idgham bilaguna ialah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam atau ro dan dibaca tanpa dengung. Pada Quran Surat Al-Kahfi ayat 29 terdapat dua hukum bacaan idgham biguna, yakni nun sukun bertemu dengan huruf wawu dan juga nun sukun bertemu dengan huruf ya. Yang pertama terdapat dalam lafaz falyu'mi wa masya'ah, nun sukun bertemu dengan huruf wawu. Cara membacanya ialah dengan mengeluarkan huruf nun sukun pada huruf wawu dengan suara yang mendengung. Nun sukun bertemu dengan ya dalam lafaz wa iyastaghitsu yughatsu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Iyastaghitsu, nun sukun bertemu dengan huruf ya. Cara membacanya ialah mengeluarkan huruf nun sukun dimasukkan ke dalam huruf ya dengan mendengung. Dalam Quran Surat Al-Kahfi 29 terdapat satu hukum bacaan idgham bilaguna, yakni nun sukun bertemu dengan huruf ro. Terdapat pada lafaz wa qulil haqqu mir rabbikum. Mir rabbikum, nun sukun bertemu dengan huruf ro. Bacanya ialah mengeluarkan huruf nun sukun dimasukkan ke dalam huruf ro seperti bertasydid tanpa dengung, wa qulil haqqu mir rabbikum. Gimana? Sampai sini apakah kalian sudah memahami hukum bacaan idgham biguna dan hukum bacaan idgham bilaguna? Mari kita bersama-sama mencari hukum bacaan idgham biguna dan juga hukum bacaan idgham bilaguna yang terdapat pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 10-11 dan juga Quran Surat Al-Hujurat ayat 12-13. Pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 10-13 kita menemukan 10 hukum bacaan idgham, yakni 9 hukum bacaan idgham biguna dan 1 hukum bacaan idgham bilaguna, seperti yang tertera pada layar. Qaumin khairum minhum wala nisa'un nisa'in ayyakunna khairum min
Pada lafaz selanjutnya, fathah tanwin bertemu dengan huruf mim dibaca katsirum minadh-dhon. Kemudian dhamma tanwin bertemu dengan huruf wawu ismu wala tajassasu. Kemudian huruf nun sukun bertemu dengan ya ayyakula. Kemudian fathah tanwin bertemu dengan huruf wawu syu'ubau waqaba. Yang terakhir, kasrah tanwin bertemu dengan huruf wawu min dzakari wa untha. Wa man lam yatub merupakan salah satu contoh idgham bila gunah karena nun sukun bertemu dengan huruf lam. Dibaca seperti bertasydid tanpa dengung. Wa man lam yatub. Mari bersama-sama kita menghafalkan hukum bacaan idgham melalui metode syair dengan irama mendung tanpa udan. Huruf idgham bila gunah ada dua macam, yakni huruf lam dan juga ro. Dibaca tasydid tanpa dengung, contohnya khairul lakum. Namun huruf nun dan juga wawu itu milik idgham bigunah, dibaca dengan dengung, contohnya mayakun. Sekian pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.